Filipina mas, Malaysia. Indonesia. Sebentar, bukannya Malaysia dia? Indonesia. Indonesia. Upin asal Indonesia guys. Tahulah kawan King of Claim. Jagat media sosial Malaides kembali memanas, setelah seorang influencer asal Indonesia melontarkan pernyataan kontroversinya, yang menyebut bahwa animasi Upin dan Ipin berasal dari Indonesia. Ia menyampaikan sejumlah alasan terhadap klaimnya tersebut, meski hingga kini belum ada bukti yang benar-benar menguatkan pernyataannya itu. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, dengan sekejap pernyataannya langsung viral di negara Malaides, dan memicu komentar narasi panas di berbagai platform media sosial Malaides. Banyak warganet menilai, bahwa pernyataan tersebut ada unsur kesengajaan, dibuat untuk memancing keributan di media sosial, demi memancing kemarahan warganet Malaides. Kalian tahu nggak, banyak orang yang nggak tahu ternyata Upin Ipin itu dari Indonesia aslinya. Dapat 130.000 like yang lagi viral juga. Dan katanya itu memang udah jadi hak miliknya Malaysia. Dan banyak yang bilang juga ini Upin Ipin dulu pakai lagu Padi itu ada kata sahabat. Nah, terus banyak yang beranggapan juga, banyak yang buat videonya juga tentang Upin Ipin ini beneran dari Indonesia apa dari Malaysia sih? Katanya juga di kolom komentar ternyata ini animasi Upin Ipin berasal murni dari Malaysia. Dan nggak ada dari Indonesia, baru dibeli sama Malaysia. Dan juga ternyata pas dicari di Google, itu menemukan bahwa pertama kali ditayang juga di TV9 di Malaysia. Jadi menurut kalian, apakah Upin Ipin ini dari Indonesia apa dari Malaysia? Dan menurut kalian, Upin Ipin tuh masih kalian nonton apa enggak sekarang juga? Filipina mas, Malaysia. Indonesia. Sebentar, bukannya Malaysia dia? Indonesia. Indonesia. Aku taunya Malaysia loh. Dia Kan lisensinya udah dibeli. Serius mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Kah? Ceritanya gini, 2008. 2008 itu kan ketika kita di televisi masih banyak film-film anak yang menggunakan real artis, anak-anak, Yeah. si Madun, terus Okay. ada lagi Doradawati, itu kan masih itu. Teman-teman dari Jakarta dan Bandung itu membuat sebuah animasi yang bersih, ditawarkan ke TV-TV. Upin Ipin ini. Awalnya bukan Upin Ipin, si Arifin. Tapi orangnya sama begini. Dua orang itu tadi, satu orang satu. Oh. Tapi karena nanti permintaan dari baru produksi dia yang baru dimodifikasi. di-split lah gitu, di-improve. Oh, tadinya punya orang Jakarta sama orang Bandung. Anak-anak Bandung sama anak-anak Jakarta. Animator muda ditawarkan ke TV-TV, ternyata Nggak mau. ada yang mau karena pada waktu itu yang terkenalnya ada orang aslinya. Iya. Sahabat gue, itu ditawarin ke beberapa stasiun televisi, gue nggak bisa spill di sini ya. Itu ditolak. Akhirnya dibeli sama Malaysia, diolah dengan budaya Melayunya dia yang betul oh seronoknya meledak di Malaysia, dibeli sama Indonesia. Tahu nggak sekarang animatornya itu, animatornya sekarang udah hidupnya sangat sejahtera di Malaysia, dan gue udah ketemu, gue berapa kali ke Malaysia dan besok ini gue ketemu mereka lagi. Mereka hidupnya udah, wah apartemennya apa sih, mereka udah mau suruh balik ke Indonesia, nggak mau. Cuman dengan Dan tahu nggak? Dan tahu nggak satu lagi? Dan satu lagi. Dengerin. Dan tahu nggak satu lagi? Malaysia ini kolega aku lagi bikin kayak Universal Studio, kayak Disneyland itu di Malaka. Di Malaka itu mau bikin namanya Ipin Upin Theme Park. Ipin Upin Theme Park itu anggarannya sekitar 20 T. Jadi nama, enggak, tunggu dulu. Nama Upin Ipin itu atau Ipin Upin itu dibeli dong jadinya ya? Yes. Ada nilai jualnya juga nama tadi? Ipin Upin itu punya orang Indonesia, tapi Iya. karena nggak laku dijual di Indonesia, dibeli sama Malaysia. Meledak di Malaysia, dibeli Indonesia, gitu loh ceritanya. Malah mau dijadiin theme park pun itu dibeli kan mereka kan? Ipin Upin udah punya license-nya, itu udah punya Malaysia. Sekarang Iya. mereka lagi mau bikin kayak Universal Studio di Malaka. Malaka itu dari KL sekitar 1,5 jam. Itu kayak Universal Studio, kayak Disneyland. Sampai gue bilang sama bosnya Ipin Upin Theme Park, gue bilang, gue kerja sama kalian. Itulah pernyataan kontroversial yang dilakukan influencer Indonesia. Dan sontak warganet Malaides seketika langsung termakan pernyataan tersebut, dan meluapkan narasi liarnya di media sosial. Reaksi keras warganet Malaides yang tak terima pun bermunculan, karena Upin dan Ipin selama ini memang dikenal luas sebagai animasi buatan Malaides. Mereka ramai-ramai menunjukkan berbagai bukti, mulai dari asal rumah produksi, latar budaya dalam cerita, hingga identitas kreator animasi tersebut. Kemarahan warganet Malaides seolah-olah ditujukan pada seluruh masyarakat Indonesia, yang percaya dengan klaim sang influencer.
Padahal pada kenyataannya masyarakat Indonesia sejak lama sudah mengetahui bahwa animasi itu memang berasal dari Malaides. Upin Ipin merupakan antara produk paling berjaya di Malaysia sehingga bukan sahaja mampu menembus pasaran pelbagai negara, bahkan wujud cubaan untuk mencuri identiti asal-usul Malaysianya. Upin Ipin adalah produk Malaysia dan selamanya menjadi hak milik Malaysia. Ni guys, siapa yang suka tengok Upin Ipin di sini? Ni, watak mana yang paling hampa minat? Komen sikit. Upin Ipin ni antara produk Malaysia yang paling berjaya dalam sejarah. Sejak dulu sampai sekarang mesti dapat sambutan. Korang tahu tak yang dulu Upin Ipin ni pun ada dekat Turki dan macam-macam lagi negara. Dan bagus kalau Upin Ipin ni boleh terus masuk ke dalam pelbagai negara sebab keuntungannya pada ekonomi, pada bahasa cukup besar. Apapun terima kasihlah kepada rakyat Indonesia terutamanya sebab mereka ini sejak dulu masih lagi menonton Upin Ipin. Ada dakwaan baru pasal Upin Ipin dan kali ini ia kedengaran lebih masuk akal dari sebelumnya. Ceritanya begini, tahun 2008 sekumpulan animator dari Jakarta dan Bandung kononnya dah cipta watak bernama Si Arifin. Animasi itu ditolak oleh TV Indonesia. Malaysia beli, simpan 2-3 tahun, lepas tu jual balik ke Indonesia dengan nama baru Upin dan Ipin. Cerita tu kedengaran logik. Ada nama, ada timeline, ada sebab. Masalahnya, Upin dan Ipin dah tayang di TV9 pada 14 September 2007. Si Arifin kononnya dicipta pada 2008. Anda tak boleh beli sesuatu yang belum wujud lagi. Satu tarikh, dakwaan turun tu. Nama penuh Ipin dalam kartun memang Arifin, tapi ia datang dari nama pencipta kartun tu sendiri, Hajah Ainun Arif. Diorang secara tak sengaja guna nama pencipta Upin dan Ipin sebagai bukti dakwaan itu. Dan ini bukan kali pertama. Tahun 2020, ada video konspirasi watak Fizi dan Sili ini pernah minta maaf secara setaya selepas kontroversi dialog. Tahun 2022, kubur di Palu jadi viral. Sekarang, Si Arifin, 3 kali dakwaan. 3 kali jawapan yang sama. Leskopak tegaskan Upin Ipin karya Malaysia selepas timbul dakwaan daripada Indonesia. Kalau Upin Ipin ni minta maaf bagi laluan tu memang Malaysia punya. Kalau versi yang sana punya memang yang pelik-pelik lah. Tengok ni. Tengok rambut Upin Ipin tu apa dah jadi. Kami yang panjang pula macam tanduk pula. Kurus kering. Kurus kering pula tu lagi. Aduh. Ni siapa punya kerja ni? Guys, Upin Ipin asal Indonesia guys. Tahulah korang king of claim. Tak, benda ni pun kau nak claim. Ya Allah, apa belantaknya korang ni. Kena betul lah. Aku baca lah sedikit. Apa ni, Upin Ipin ditubuhkan di Malaysia ni 2007. Tapi diorang kata 2008. Ni apa cerita ni korang ni? Aku yang tak boleh belah tu kau tu. Ditukar nama. Upin Ipin tu jadi Si Arifin. Indonesia. Aku tahunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Serius mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Kayak gini, 2008. So, Si Arifin keluar 2008. Lepas tu, Malaysia beli. Tapi Upin Ipin ditayangkan di Malaysia 2007. Yang waras saja ya. Susahnya jadi orang Malaysia ni. Tu belum lagi yang lagu Hello Kuala Lumpur. Dah lah kena fitnah kata Malaysia ni cipta lagu Indo ni Hello Bandung. Sedangkan akaun yang buat tu bukan orang Malaysia pun. Dah kena fitnah. Yang ni pun kena lagi. Dan saya bukan nak salahkan warga Indonesia, tapi saya tak tahu kenapa segelintir kecil orang Indonesia yang ada akaun follower yang ramai, dia mesti akan buat benda-benda yang nak gaduhkan Malaysia dan Indonesia. Kenapa By the way, kau ada 1.7 subscriber tau, tapi kau boleh post video yang dia punya faktor tak betul. Itulah reaksi panas warganet Malaides ketika mengetahui adanya klaim yang dilakukan oleh influencer Indonesia. Hal itu terjadi karena masyarakat Malaides selalu menelan mentah-mentah informasi klaim tersebut. Padahal ada kemungkinan, bisa jadi itu ulah orang mereka sendiri, yang sebenarnya bagian dari propaganda atau permainan opini, yang sengaja dibentuk melalui mulut orang Indonesia, untuk mempermalukan Indonesia di ruang media sosial. Ada yang menilai narasi klaim terhadap animasi Upin dan Ipin memiliki tujuan, dan dengan sengaja dilempar melalui mulut orang Indonesia, agar memancing emosi publik Malaides, dan menciptakan citra buruk terhadap Indonesia. Sehingga banyak dari warganet Malaides yang terpancing dan bereaksi berlebihan, terhadap isu yang sejak awal tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.